Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi bahwa di pagi hari yang baik ini kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ilmu setelah sholat subuh ini. Sholawat teriring salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak Toi sempat khawatir ya Pak Toi ya. Tenang Pak Toi, santai aja. Mudah-mudahan kita semuanya sehat Pak Toi ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Seiring waktu telah berlalu, rasanya kita cepat sekali ya mengikuti alur waktu ini. Karena betul waktu itu sangat tajam sekali bagi kehidupan kita ini. Pentingnya kita menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita semuanya sebagai seorang muslim dan muslimah. Dan alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu selalu eksis dalam kegiatan kajian ilmu ini. Walaupun kita setahap demi setahap, secuil demi secuil, ya Pak RW ya, step by step kita akan selalu nampaknya di Masjid Al-Hijrah ini, ba'da sholat subuh kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi kita semuanya. Sebagaimana dalam keterangan yang sering kita dengar setiap orang-orang yang ceramah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Berarti kita itu diwajibkan untuk belajar dan belajar. Oleh karena itu, yuk marilah kita belajar dan belajar. Walaupun hanya kita menerima bagi kita satu ayat, ya. Karena setiap hari kita lakukan. Kalau 7 hari berarti, kalau setiap harinya satu ayat berarti 7 ayat. Kita bisa belajar dan menelaah tentang kajian ilmu di ibadah sholat subuh ini. Alhamdulillah, saya juga merasa bersyukur walaupun sudah tua ini kita masih tetap belajar. Pak Rizky Darmawan selalu menyampaikan tentang fikih, di mana di dalamnya merupakan kajian-kajian ilmu yang tadinya kita lupa sehingga bisa teringat kembali bagaimana kita cara toharoh, ya, kemudian melakukan ibadah-ibadah sholat dan sebagainya. Kemudian para pemberi tausiah yang lainnya tentang hadis, kemudian tafsir,
yang sudah disampaikan kemarin ya tentang kajian daripada surat Al-Fatihah, itu betul-betul ilmu yang harus kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang saya sampaikan tadi, menuntut ilmu itu wajib ya, dari buayan hingga akhir hayat. Kalau kita memperhatikan keluarga kita, apakah kita juga pernah menyampaikan hal tersebut kepada anak-anak kita? Karena kita sebagai orang tua wajib menyampaikannya tentang menuntut ilmu, tentang kewajiban menuntut ilmu. Dari sejak buayan sampai liang lahat. Bahkan anak-anak kita yang berusia 1 tahun, 2 tahun, mereka itu betul-betul belajar daripada karakter seorang orang tua. Oleh karena itu, anak-anak kita itu memiliki kebanyakan gennya itu karakter daripada ibunya, karakter yang terdekat daripada orang tuanya. Bagaimana kita cara mendidik, bagaimana cara kita mengasuh, bagaimana cara kita menyampaikan pentingnya akan belajar. Kalau dalam bahasa asing kita sering mendengarkan long life education. Jadi belajar itu adalah sepanjang hayat. Tetapi kata-kata mutiara dari Arab tadi dikatakan bahwa utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu wajib ya, dari liang lahat. Dari buayan kasih sayang seorang ibu sampai liang lahat. Dari buayan itu yang dimaksud sejak digendong, sejak dibuai. Bahkan kita wajib mengajarinya kepada yang dikandung, ya kan, oleh ibu. Seorang ibu akan mengajari dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan anak yang dikandungnya itu kan menjadi anak yang solehah dan soleh. Nah itu pentingnya menuntut ilmu. Bahkan setelah lahir langsung diajarkan tentang ilmu, diazankan. Nah itu ajaran-ajaran pertama dengan kalam-kalam ilahi, ajakan-ajakan untuk kebaikan, agar tertanam kepada anak-anak itu yaitu ketauhidan untuk mengesahkan Allah. Nah kita sekarang sudah tua seperti ini akan sulit untuk belajar. Kenapa seperti itu? Karena beda usia muda dengan usia tua. Tetapi dengan adanya kajian ilmu setiap pada subuh ini, seperti yang saya sampaikan tadi, seayat 3 bulan aja berturut-turut, berarti kita bisa mengenal 90 tentang keterangan kajian-kajian. Nah oleh karena itu saya mengajak ya kepada handai tulan kaum muslimin dan muslimat, yuk marilah kita sama-sama, jangan merasa bosan, jangan merendahkan siapa yang berbicara, tetapi apa yang dibicarakan itu bermanfaat atau tidak. Kita jangan segan-segan untuk belajar dan belajar. Karena terus terang saja Bapak dan Ibu sekalian, pentingnya belajar itu betul-betul sangat bermanfaat. Khususnya diri saya sendiri saja yang setelah ini saya alami dengan adanya kajian ilmu pada sholat subuh ini betul-betul sangat bermanfaat yang saya rasakan. Dan ini mudah-mudahan dalam tausiah atau kajian ilmu pada sholat subuh ini saya mengajak sekali lagi kepada tetangga-tetangga yang ada di Masjid Al-Hijrah ini, yuk mari kita makmurkan masjid. Jangan sampai merasa malu karena baru melangkahkan ke masjid. Jangan sampai merasa malu. Yuk kita langkahkan, yuk kita makmurkan. Karena semakin hari ini nampaknya jamaah sholat subuh ini berkurang. Ya, jangan kita merasa penting
untuk ibadah-ibadah yang lain, untuk memakmurkan yang lain. Salah satu contoh misalnya kita merayakan PHBI, rame gitu ya. Tetapi pada saat kita melaksanakan ibadah kewajiban yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, itu kosong. Nah, itu yang perlu kita kaji, perlu kita introspeksi untuk diri kita sendiri. Jangan merasa malu untuk melangkahkan kaki kita ke masjid. Ingat langkah kita, setiap langkah kita untuk datang ke masjid itu pahalanya dihitung dengan langkahnya. Ya, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, dan dengan hadirnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan mendapatkan barokah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tatkala kita mendengar suara alunan Al-Quran di masjid, itu pasti semuanya akan mendengar, pasti. Ya. Tetapi dengan keindahan alunan ayat Al-Quran itu sehingga sayup-sayup sampai, sehingga merasa dirinya kemudian merasa hangat dan sebagainya, akhirnya keterusan. Sampai lupa mengerjakan ibadah sholat subuh. Nah, itu celaka bagi kita yang selalu meninggalkan ibadah sholat. Andaikan rekan-rekan kita atau Pak RW memberikan hadiah setiap ba'da sholat subuh, yuk kita bareng-bareng melaksanakan ibadah sholat subuh, dikasih oleh Pak RW 200.000 misalnya per orang, itu akan senang sekali, akan datang. Ya, itu baru Pak RW yang berbicara. Padahal yang menciptakan kita Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, ya, bahwa ibadah sholat subuh, ya, ibadah sholatnya sunnahnya saja lebih baik daripada isi dunia. Itu Allah memperingatkan kepada kita. Tetapi kenapa berleha-leha? Karena godaan di hati kita, di otak kita, bahkan meresap ke darah kita selalu berada. Siapa? Yaitu iblis yang selalu menghasut kita agar kita menjauhkan diri daripada kebaikan, menjauhkan diri agar tidak taat, menjauhkan diri agar tidak takut. Itulah sifat iblis. Tetapi kalau sudah berhasil, mereka senang bertepuk tangan. Ya, itu seperti itu. Jadi oleh karena itu, sekali lagi, yuk marilah kita saling mengingatkan. Sering kita dengar kan gitu, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan yang benar, yang baik. Kemudian kita juga saling mengingatkan agar kita itu berbuat sabar. Sabar dalam kehidupan bertetangga. Sabar kita menghadapi beberapa masalah atau satu masalah. Ya. Kemudian segala sesuatu hal yang dapat musibah kita juga bersabar. Bila kita mendapatkan musibah, lebih baik kita membaca atau berkata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rupanya sebagai pengingat, ini bukan kajian ilmu ya. Kalau saya sifatnya saling mengingatkan. Ba'da sholat subuh ini cukup di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi diri pribadi saya sendiri, umumnya bagi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah. Marilah kita akhiri dengan sama-sama berdoa agar doa kita terkabul, dan mudah-mudahan di kesempatan ini selalu kita mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasul ajmain. Amin 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 ya rabbal alamin. Hamda syakirin hamdan naimin hamdani wa bi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi syami, Allahumma afina fi bashari, Allahumma afina fi qalbi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.